Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu. Apakah sehat? Alhamdulillah. Baik. Baik, kita tunggu dulu ya teman-temannya join sampai 20 orang, baru akan Ibu mulai. Iya, Bu. Tolong yang lain buka kameranya ya. Ayo, di-on-in dulu kameranya. Yang sudah join. Oke, terima kasih. Kita tunggu sampai 20 orang dulu ya. Oke, sudah 20 orang. Jadi Ibu akan mulai ya materi kita hari ini. Jadi hari ini kita masih akan membahas soal virus ya anak-anak. Adakah yang tahu pokok materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Peran virus. Peran virus, Bu. Ya, peran virus. Oke, jadi tujuan PJJ kita hari ini adalah untuk menganalisis lebih dalam nih terkait peran virus dalam kehidupan manusia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang reproduksi virus. Nah, untuk reproduksi suatu virus memerlukan inang yang cocok dan harus menginfeksi inang tersebut. Apabila suatu virus berhasil menginfeksi inangnya, misalkan manusia nih, maka kira-kira apa yang akan terjadi pada inang tersebut? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Ya, sakit. Benar ya, jadi suatu virus ini memiliki peran negatif dan juga positif. Peran negatifnya itu adalah menyebabkan penyakit, sementara peran positifnya itu adalah dalam pembuatan vaksin. Baik, jadi hari ini kita akan diskusi bersama ya di Zoom, sembari Ibu melakukan presentasi. Nah, nanti setelah diskusi tanya-jawab di Zoom, kemudian kita akan lanjut mengerjakan LKPD di Google Classroom. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, Ibu izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Lihat, Bu. Oke, Ibu Sudah. slideshow dulu ya. Baik, kita masih membahas tentang virus. Jadi di pertemuan pertama dan kedua kita sudah bahas tentang struktur dan juga cara perkembangbiakan virus. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas peran virus dalam kehidupan manusia dan akan sedikit membahas tentang vaksin.
Jadi di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang peran virus dalam kehidupan manusia dan vaksin ya anak-anak. Baik. Pada umumnya, virus itu bersifat merugikan, namun terdapat pula peran positif virus. Apa saja sih peran-peran merugikan dan juga positif virus? Nah, ini yang akan kita dalami lebih analisis pada materi kita hari ini. Pertama, kita akan membahas dulu peran virus dalam kehidupan manusia, meliputi peran negatif berupa menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia. Kemudian peran positifnya adalah dalam pembuatan vaksin, seperti yang sekarang sedang dikembangkan nih oleh negara Indonesia dan juga Cina, yaitu vaksin Sinovac untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Pertama kita akan bahas dulu peranan virus ini dalam terhadap tumbuhan ya, jadi penyakit yang terdapat pada tumbuhan. Ada yang tahu contoh penyakit akibat virus pada tumbuhan itu apa? Ada yang mau coba jawab? Kemarin kita sudah bahas tuh di sejarah perkembangan virus. Tobacco virus. Ya, tobacco mosaic virus atau TMV itu merupakan salah satu virus yang menyebabkan penyakit mosaik ya pada daun tembakau. Nah, sebenarnya nih virus itu sulit menginfeksi sel tumbuhan karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Jadi berbeda ya dengan bakteri, struktur dinding selnya. Struktur dinding sel tumbuhan ini jauh lebih kuat sehingga suatu virus itu sulit untuk menginfeksi sel tumbuhan. Satu-satunya cara agar virus itu dapat menginfeksi adalah ketika tumbuhan ini mengalami luka, seperti daunnya terobek atau tergores. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya, ketika suatu tumbuhan itu terjangkit virus dan menyebabkan penyakit, contohnya pada tomat. Gejala-gejalanya apa aja sih kalau terjadi penyakit virus di tumbuhan? Jadi, tumbuhan ini ukurannya akan mengerdil atau mengecil, kemudian akan timbul bintik atau bercak di bagian daun, bunga, atau buah tumbuhan tersebut. Kemudian khusus untuk tumbuhan atau tanaman yang dibudidaya, ini nantinya hasil panennya akan berkurang karena hasil panennya ini memiliki kualitas yang lebih rendah akibat terkena penyakit. Nah, sayangnya apabila suatu virus ini menyebabkan penyakit pada tumbuhan, ini tidak dapat diobati. Jadi, satu-satunya cara itu tumbuhan tersebut harus dibakar agar tidak menyebarkan penyakit itu ke tumbuhan lain yang masih sehat. Nah, ada cara pencegahannya, yaitu dengan membuat bibit tanaman yang tahan virus. Nah, ini melalui suatu rekayasa genetika. Dan ini biasanya bibitnya harganya mahal. Oke, Ibu lanjutkan. Ada apa aja sih contoh penyakit-penyakit yang menyebabkan yang diakibatkan oleh virus pada tumbuhan? Yang pertama itu seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi, yaitu penyakit mosaik yang disebabkan oleh virus TMV. Jadi virus TMV ini selain menyerang daun tembakau, dia juga dapat menyebabkan bercak kuning nih pada tanaman kacang, tomat, kentang, dan juga labu. Selanjutnya, penyakit yang kedua adalah begomovirus atau bean golden mosaic virus. Penyakit kuning pada khusus cabai dan tomat. Nah, bentuk virusnya itu seperti ini ya. Biasanya virusnya itu bergandengan seperti ini, jadi berpasangan. Selanjutnya, penyakit yang ketiga ada penyakit TYMV, turnip yellow mosaic virus, yaitu penyakit yang menyebabkan daun menggulung dan juga memiliki bercak-bercak putih kekuningan pada daun tembakau dan juga lobak. Nah, biasanya penyakit ini menyebabkan daun-daunnya itu jadi mengkerut dan menggulung. Jadinya dia tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya tentang penyakit akibat virus pada tumbuhan? Tidak, Bu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, karena belum ada, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penyakit pada manusia nih. Yang pertama ada penyakit influenza atau flu.
Ini penyakit yang sering ya menjangkit manusia. Nah, virus yang menyebabkan penyakit influenza ini bernama orthomyxovirus. Menyerang sistem pernafasan mulai dari hidung, kemudian tenggorokan. Biasanya gejala yang timbulnya itu adalah demam, sakit kepala, pegal linu, sakit tenggorokan, hidung bersin, dan biasanya timbul nih lendir-lendir yang ada di hidung atau biasa kita sebut sebagai ingus. Nah, ingus ini itu merupakan bentuk pertahanan tubuh kita untuk menyaring virus-virus agar tidak masuk jauh lebih dalam ke sistem pernafasan kita. Biasanya penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa obat dalam kurun waktu 3-7 hari. Penularannya sangat mudah melalui kontak langsung dengan penderita, melalui bersin atau batuk, dan pencegahannya dengan menjaga daya tahan tubuh serta menghindari kontak dengan penderita dan dapat pula dilakukan pemberian vaksin. Nah, di sini ya ada gambar virusnya. Seperti di pertanyaan LKPD sebelumnya, virusnya mirip dengan virus COVID-19. Kemudian penularannya juga sangat mudah nih, hanya melalui bersin ataupun batuk dari penderita ke orang lain. Baik, kita lanjut. Penyakit yang berikutnya yaitu adalah flu burung atau avian influenza. Nah, penyakit ini juga pernah nih menyebabkan banyak kematian unggas di Indonesia secara tiba-tiba. Penyebabnya apa sih? Nah, virus yang menyebabkan flu burung ini adalah virus dengan nama subtipe H5N1 yang bersifat patogen. Ada yang tahu istilah patogen ini maksudnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak patogen ini maksudnya apa? Baik, patogen itu menyebabkan penyakit ya anak-anak. Jadi virus ini memiliki kemungkinan besar untuk menyebabkan penyakit pada inang yang dia infeksi. Kemudian selain subtipe H5N1, flu burung ini juga dapat disebabkan oleh subtipe H7N9. Namun yang H7N9 ini kurang patogen, sehingga tidak menyebabkan penyakit yang serius. Kemudian penyakit ini menyerang tentu saja sistem pernafasan ya, karena flu. Kemudian gejalanya demam, sakit tenggorokan, batuk, nyeri otot, pneumonia atau radang paru-paru, kerusakan jaringan, dan dapat berakhir kematian apabila tidak ditangani dengan tepat. Penularannya melalui kontak langsung dengan kotoran, ludah, dan darah unggas yang terinfeksi, atau dapat pula menginfeksi daging hewan unggas yang terjangkit flu burung tersebut. Dan pencegahannya adalah dengan memasak daging dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan masker ketika berada di dekat unggas, terutama para pekerja yang berada di lingkungan peternakan unggas. Untuk unggasnya sendiri nih dapat kita lihat di sebelah kanan atas, ciri-ciri unggas yang sakit flu burung ini bagian jengger ayamnya itu berwarna kebiruan dan dia biasanya loyo ataupun ayamnya ini tuh lemas sehingga jarang bergerak. Selain itu, pada bagian matanya, ayam ini juga akan kemerahan hingga kebiruan. Nah, ini yang menandakan suatu unggas ini terjangkit flu burung. Flu burung ini selain dapat menular dari unggas ke unggas, juga dapat menular ke manusia. Baik, kita lanjutkan lagi. Penyakit yang berikutnya adalah campak. Nah, penyakit ini juga sering dialami ya oleh anak-anak, termasuk ibu. Ibu dulu pernah mengalami penyakit ini. Jadi campak ini disebabkan oleh para myxovirus yang menyerang kulit. Gejalanya demam tinggi, batuk, nyeri otot, dan khasnya itu adalah timbul bercak-bercak kemerahan di seluruh tubuh di kulitnya. Biasanya penyakit ini menyerang anak usia 1-5 tahun. Nih, gejalanya bisa dilihat ya di sebelah samping. Jadi banyak bercak-bercak kemerahan yang timbul di sekujur tubuh. Selain itu, gejala lainnya adalah mata yang meradang atau berwarna kemerahan. Nah, ini disebut sebagai konjungtivitis. Penularannya melalui kontak langsung dengan penderita. Misalkan kita mengunjungi teman kita yang sakit nih, kemudian kita mengobrol dengan teman kita yang terjangkit tersebut, maka kemungkinan besar kita juga dapat tertular campak ini. Pencegahannya dengan menjaga daya tahan tubuh dan menghindari kontak fisik dengan penderita. Oke, kita lanjut.
Cacar air dan herpes zoster. Siapa di sini yang sudah pernah kena cacar air? Kezia, sudah pernah kena cacar air? Ya, pasti sebagian besar dari kalian sudah pernah ya, paling tidak mengalami cacar air ini. Nah, ini merupakan penyakit yang umum ya terjadi di Indonesia, biasanya pada usia anak-anak, biasanya anak SD. Nah, penyakit cacar air ini disebabkan oleh varicella zoster virus atau VZV. Menyerangnya area kulit pada tubuh manusia. Gejalanya mulai dari demam, sesak nafas, pegal linu, timbul gelembung-gelembung berair di kulit yang terasa gatal. Nah, gelembung-gelembungnya ini itu dapat kita lihat ya di gambarnya nih. Jadi dia kalau untuk cacar air ini menyebar di sekujur tubuh. Jadi mulai dari bagian tangan, punggung, kemudian wajah, dan itu gelembungnya mudah pecah. Serta penularannya dari cacar air ini juga sangat mudah ya, melalui udara yang mengandung virus dari batuk atau bersin penderita. Pencegahannya dengan pemberian vaksin VZV dan juga salep. Untuk cacar air ini biasanya ketika sudah menjangkit seseorang ini tidak akan pernah menjangkit lagi. Tapi apabila kekebalan tubuhnya kurang baik, maka penyakit ini dapat datang lagi yang disebut sebagai cacar api atau herpes zoster. Nah, dapat dilihat ya perbedaannya di gambar yang sebelah kanan. Jadi, herpes zoster ini merupakan penyakit lanjutan dari cacar air. Kalau bedanya sendiri, cacar air itu kan gelembung-gelembungnya terjadi di sekujur tubuh atau di seluruh tubuh. Akan tetapi kalau herpes zoster ini hanya pada daerah-daerah tertentu, misalkan area paha. Nah, pencegahan dari cacar air dan herpes zoster ini adalah dengan pemberian vaksin secara suntik atau juga dapat diberikan salep nih untuk pada bagian-bagian yang telah mengalami gelembung-gelembung air ini agar ketika cacar airnya itu sudah sembuh tidak menimbulkan bekas luka. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya atau kurang paham? Bu, kalau cacar air itu akan berlanjut ke herpes zoster kalau apa? Kalau sistem imunitas yang ada di seseorang yang pernah mengalami cacar air itu kurang baik. Jadi seharusnya ketika telah terjangkit cacar air, pasti tubuh kita itu sudah kebal terhadap cacar air. Tapi ketika imunitas kita itu sangat turun atau kurang baik, maka ketika terpapar virus itu lagi kita dapat terkena herpes zoster atau cacar api. Oke Bu, makasih. Ya, yang lain adakah yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi yang flu burung obatnya apa ya, Bu? Kenapa flu burungnya? Cara pencegahannya kan ada, Bu, tapi obatnya apa, Bu? Kalau untuk obatnya itu bisa dalam pemberian vaksin ya. Jadi hewan unggasnya itu dapat diberikan vaksin. Nah, untuk ke manusianya juga dapat bisa diberikan vaksin. Untuk pencegahannya memakai masker dan juga menjaga jarak ya ketika berada dalam lingkungan hewan-hewan unggas. Seperti itu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjutkan dulu ya anak-anak. Penyakit yang berikutnya adalah hepatitis. Seperti namanya, hepatitis berasal dari kata hepar yang berarti hati. Berarti penyakit ini menyerang organ hati pada manusia. Disebabkan oleh paramyxovirus. Gejalanya mulai dari demam, mual, muntah, warna kulit dan selaput lendirnya menguning, kemudian dapat ditularkan melalui minuman yang terkontaminasi virus, melalui transfusi darah, dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Pencegahannya dengan pemberian vaksin, tapi hanya dapat dilakukan pada hepatitis A, B, dan E, karena hepatitis lainnya belum ditemukan vaksinnya. Nah, jadi hepatitis ini ada 5 macam ya, A, B, C, D, E. Virusnya sendiri juga bermacam-macam, ada virus yang berselubung dan juga tidak. Untuk hepatitis A di sini menyebabkan dampak yang akut. Nih, seperti yang digambar ini, kemudian hepatitis B dan C dapat menyebabkan akut hingga kronis, bahkan sampai dapat menyebabkan kanker hati. Jadi dari gambar yang kedua, ketiga, sampai yang keempat nih kanker hati. Kemudian ada juga hepatitis D yang hanya akan menginfeksi tubuh yang telah terpapar hepatitis B. Kemudian ada hepatitis E yang mirip dengan hepatitis A
dari struktur virusnya juga mirip ya, yang berbahaya bagi ibu hamil. Nah, di sini gejalanya tuh yang paling tampak dapat dilihat dari warna tubuh yang kekuningan dan juga pada selaput yang ada di mata. Baik, kita lanjutkan ke penyakit berikutnya, yaitu polio atau poliomielitis. Polio ini disebabkan oleh virus polio yang menyerang sistem saraf, mulai dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Polio ini menyebabkan penyakit pada anak biasanya usia 1-5 tahun. Gejalanya demam, sakit kepala, kaku leher dan punggung, mati rasa, hilang refleks dan tungkai yang lemah, serta dapat mengakibatkan kelumpuhan. Tungkai yang lemah itu maksudnya bagian tangan dan kaki yang ototnya itu mengecil nih atau mengalami atrofi. Jadi tungkai dan tangannya ini otot-ototnya mengecil sehingga tidak dapat menopang beban tulang yang ada pada bagian tersebut. Akibatnya, seseorang yang mengalami polio ini tidak dapat berdiri dengan tegap sehingga harus menggunakan bantuan tongkat. Penularannya melalui air minum yang terinfeksi, biasanya berada pada daerah-daerah yang memiliki sanitasi yang buruk dan peralatan makan yang terinfeksi dari ludah penderita itu. Pencegahannya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan pemberian vaksin polio. Vaksin polio ini biasanya diberikan pada anak-anak berupa vaksin oral atau vaksin yang diberikan secara diminum melalui mulut. Baik, kita lanjut ke penyakit yang berikutnya yaitu gondong. Sebagian besar pasti juga pernah ya mengalami gondong ini. Nah, gondong ini dicirikan dengan adanya pembengkakan di bagian kelenjar parotid atau kelenjar air liur. Penyebabnya adalah paramyxovirus. Menyerangnya bisa bagian otak, selaput otak, pankreas, testis, glandula parotid, dan kadang hati. Namun yang paling sering itu menyerang bagian glandula parotid. Gejalanya, suhu badan tinggi, 39,5 derajat Celcius, demam, sakit kepala, nyeri anggota gerak, dan juga otot. Penularannya melalui kontak langsung dengan penderita, melalui ludah, urin, dan juga muntahan. Pencegahannya dengan menjaga daya tahan tubuh dan menghindari kontak fisik, serta istirahat yang cukup. Jadi gondong ini biasa disebut sebagai mumps juga ya. Dia dicirikan oleh pembengkakan di bagian dekat telinga kanan bawah. Nih di bagian sini. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kelenjar parotid yang terinfeksi virus paramyxovirus. Oke, kita lanjut ke penyakit berikutnya yaitu Ebola. Nah, ini nih penyakit yang ditemukan pertama kali di daerah Afrika. Penyakit ini tuh paling mematikan. Nah, bentuk virusnya itu seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, seperti filamen atau benang-benang. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola yang menyerang jaringan dan sel-sel tubuh. Jadi, virus ini tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya menyerang sistem tubuh tertentu saja, tapi dia dapat menyerang seluruh jaringan dan sel-sel yang ada di tubuh kita. Gejalanya dari hari ketiga, demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, nafsu makan hilang, kemudian di hari ke-6, darah mulai keluar dari mata, hidung, dan telinga, serta seseorang yang terjangkit ini akan memuntahkan cairan hitam. Cairan hitamnya ini merupakan jaringan tubuh yang sudah hancur. Jadi jaringan-jaringan yang berada di dalam tubuh yang sudah hancur kemudian dimuntahkan. Pada hari ke-9 biasanya pasien akan meninggal dunia. Penularannya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, melalui darah, feses, ludah, urin, dan juga keringat. Pencegahannya dengan menghindari kontak langsung dengan penderita dan pemberian vaksin Ebola yang alhamdulillahnya sudah ditemukan pada tahun 2019 lalu. Nah, di sini dapat terlihat ya gejala-gejalanya nih. Kemudian Ebola ini tuh sama seperti COVID-19 karena penularannya yang sangat mudah nih, hanya melalui keringat saja. Jadi seseorang yang terjangkit ini harus diisolasi dalam suatu ruang yang tertutup. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang kurang paham? Oke, karena
sepertinya sudah paham, kita lanjutkan dulu ya. Penyakit yang berikutnya adalah penyakit herpes simplex. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex virus atau HSV. Menyerangnya kulit dan selaput lendir, bagian bibir, mulut, dan juga kulit-kulit di area alat kelamin. Kemudian gejalanya muncul gelembung-gelembung kecil yang mudah pecah kecuali pada mata dan juga otak. Penularannya, virus ini akan masuk ke tubuh kita melalui luka, kemudian saat melahirkan juga bisa, dan saat berhubungan seksual. Kemudian pencegahannya adalah dengan menjaga daya tahan tubuh, karena vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Nah, virusnya itu seperti ini. Kemudian gelembung-gelembung yang munculnya itu bentuknya seperti ini ya. Ini contohnya pada area kelamin. Kemudian ada juga yang terjadi pada daerah sekitar bibir. Ini untuk herpes simplex. Kemudian kita lanjut ke penyakit berikutnya yaitu rabies. Nah, rabies ini awalnya menjangkit hewan peliharaan ya, seperti anjing dan juga kucing. Namun rabies ini juga dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh virus rhabdovirus, menyerang sistem saraf dan juga otot. Jadi gejalanya itu setelah 13 sampai 60 hari manusia yang tergigit oleh hewan yang terjangkit rabies ini akan mengalami kesemutan pada daerah gigitannya dan mengalami perasaan yang sangat gelisah nih, tegang, hilang kesadaran, dan seminggu kemudian biasanya akan mengalami kematian. Jadi hewan yang terjangkit rabies ini punya ciri khusus, biasanya dia menjadi lebih agresif, kemudian dia sering menggigit benda-benda di sekitarnya, mulai dari benda mati maupun manusia itu sendiri. Dan selain itu, hewan ini juga mengeluarkan banyak air liur sampai menetes-netes. Jadi, gigitan hewan yang terinfeksi ini dapat menyebabkan penularan ke manusia juga. Pencegahannya adalah pemberian vaksin pada hewan, terutama anjing, kucing, dan kelelawar penghisap darah. Oke, kita lanjut ke penyakit yang berikutnya yaitu SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini merupakan penyakit yang sama ya, seperti COVID-19 yang sekarang sedang menyebabkan seluruh dunia ini pandemi. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh virus dalam keluarga coronavirus. Nah, jadi coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit SARS ya pada manusia. Coronavirus ini berasal dari mutasi hewan-hewan mamalia. Contohnya, yang seperti kita dengar nih dari kelelawar. Kemudian, menyerangnya sistem pernafasan, mulai dari hidung dan juga paru-paru. Gejalanya seperti penyakit pneumonia atau radang paru-paru, seperti demam tinggi, kemudian tubuh akan menggigil, sakit kepala, nyeri tubuh. Kemudian untuk COVID-19 biasanya akan menyebabkan gejala berupa sesak nafas. Penularannya melalui kontak langsung dengan penderita, melalui percikan cairan tubuh saat bersin dan juga saat batuk, atau yang biasa kita sebut sebagai droplet. Kemudian pencegahannya dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau alkohol 70%, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan kotor, serta memakai masker, serta menjaga jarak, atau yang biasa kita sebut sebagai 3M. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ketika seseorang itu terkena COVID-19, terkena virus SARS-CoV-2, nah dia itu akan menyerang area paru-paru dari pasien ini. Nah, paru-parunya ini ketika di ronsen dapat kita lihat ada bagian yang berawan. Nah, ini merupakan jaringan paru-paru yang sudah rusak sehingga tidak dapat menerima oksigen dan menyalurkannya ke darah, sehingga pasien ini harus dibantu dengan alat berupa ventilator, seperti yang ada di gambar kanan atas ini. Pencegahannya dengan terapkan 3M tadi, kemudian dengan pemberian vaksin nih. Jadi vaksin coronavirus ini, vaksin COVID-19 sedang dikembangkan ya, dan nantinya berdasarkan pemerintah ini akan disebarluaskan pada rakyat Indonesia pada akhir Desember sampai awal tahun depan. Oke, penyakit yang terakhir pada manusia adalah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini disebut sebagai AIDS dan disebabkan oleh virus HIV. Jadi HIV itu adalah virusnya yang menyebabkan penyakit AIDS.
Sementara AIDS itu adalah nama penyakitnya. HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyebabkan penurunan sistem imun pada manusia. Menyerangnya tentu saja sistem imunitas. Gejalanya, kekebalan tubuh seseorang ini akan melemah sehingga akan mudah terserang penyakit, mulai dari pneumonia, diare, kanker, dan ciri khususnya itu adalah seperti penurunan berat badan dan dapat mengalami gagal jantung. Penularannya melalui hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, dan ibu yang terinfeksi ke bayi yang dilahirkannya. Pencegahannya dengan menghindari pergaulan bebas dan narkoba. Nah, ini bentuk virusnya. Kemudian ini salah satu contoh gejalanya. Jadi seseorang yang terinfeksi ini berat badannya itu akan berkurang drastis. Jadi dapat terlihat ya seperti hanya tulang saja. Kita harus nih mencegah penyakit AIDS ini karena ketika seseorang telah terjangkit AIDS, dia tidak akan pernah sembuh hingga akhir hayatnya. Karena vaksin untuk HIV/AIDS ini belum ada. Jadi kita harus mencegahnya dengan menghindari pergaulan bebas dan say no to drugs. Nah, apabila di luar sana banyak yang mengatakan bahwa HIV ini sudah ada obatnya loh, tapi pernyataan itu kurang tepat. Jadi obat ini bukanlah obat yang dapat menyembuhkan penyakit AIDS, namun hanya memperlambat proses perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh manusia yang terjangkit tadi. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Atau kurang paham? Berarti nggak bisa sembuh dong ya, Bu ya? Orang Ya. yang terkena penyakit AIDS. Iya, nggak akan bisa sembuh. Jadi, penyakit ini sekali terjangkit, virusnya itu akan terus menetap di dalam tubuh manusia seumur hidupnya. Jadi, kalaupun diberi obat, itu hanya akan menekan proses perkembangbiakan virus itu agar AIDS-nya itu tidak terlalu parah atau tidak menyebabkan hingga kematian. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sama seperti ini ya, Bu. Herpes, Bu. Ya, sama seperti herpes tadi. Jadi belum ada vaksinnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup paham? Bu, Ya, silahkan. kalau HIV itu bisa keturunan nggak sih? Iya, bisa keturunan. Karena di sini nih, lihat dari penularannya. Dari ibu yang terinfeksi ke bayinya. Jadi ketika ibu hamil ini terjangkit HIV, bahkan sebelum dia hamil, ketika dia mengandung dan melahirkan anaknya, maka anak tersebut juga akan terkena HIV. Karena ketika mengandung, darah yang disalurkan ke anak yang dikandungnya itu juga berasal dari ibunya kan. Nah, darah itu mengandung virus HIV juga. Oke, sampai di Oke, Bu. sini. Cukup dulu ya pertanyaannya, Ibu lanjut dulu. Jadi yang berikutnya adalah penyakit pada hewan nih. Ada polioma dan adenovirus. Jadi polioma ini merupakan penyakit tumor pada mamalia. Contohnya ini pada hamster ya. Nih, jadi hamsternya itu ada benjolan merah besar di bagian punggungnya. Kemudian penyakit yang kedua itu adalah disebabkan oleh virus rhabdovirus, penyebab rabies tadi nih. Jadi hewan seperti kucing dan anjing ini akan agresif dan sering menggigit benda-benda di sekitarnya serta menghasilkan liur yang sangat banyak. Penyakit berikutnya disebabkan oleh retrovirus atau virus yang menyebabkan HIV pada simpanse. Nah, sebenarnya HIV ini pertama kali ditemukannya itu justru disinyalir ya, ditemukan pada simpanse ini. Jadi pada mamalia, baru menyebar ke manusia. Selanjutnya ada avian influenza A atau virus yang menyebabkan flu burung pada unggas, yaitu subtipe H5N1. Ciri-cirinya seperti yang telah tadi Ibu jelaskan. Oke, untuk penyakit pada hewan ini, adakah yang ingin bertanya? Untuk peran virus ini, kita lebih banyak membahasnya untuk penyakit-penyakit pada manusia ya. Oke, untuk yang pada hewan ini ada yang mau nanya nggak nih?
Oke, karena belum ada yang menjawab, kita lanjutkan dulu ya sedikit ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang vaksin. Vaksin ini merupakan virus yang dilemahkan atau virus yang diinaktivasi. Ketika seseorang ini diberikan vaksin, maka vaksin ini akan memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi, sehingga tubuh akan kebal terhadap infeksi patogen atau virus yang sama di kemudian hari. Nah, bagaimana sih cara pembuatan vaksin? Jadi secara sederhananya terdapat 4 prinsip utama dalam pembuatan vaksin. Yang pertama itu adalah dengan mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab penyakit dari virus atau patogen. Selanjutnya, gen yang telah diisolasi ini akan disisipkan. Maaf, kepencet. Gen-gen ini akan disisipkan ke dalam bakteri yang disebut nantinya akan disebut sebagai bakteri rekombinan. Selanjutnya, rekombinan yang menghasilkan antigen ini akan dikultur atau diperbanyak dan antigen ini akan diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Jadi dalam pembuatan vaksin ini juga melibatkan peran bakteri ya. Oke. Jadi khusus untuk pembahasan vaksin ini kita hanya sekilas saja membahas sedikit. Baik, sampai di sini adakah yang ingin bertanya lagi? Berarti semua virus bisa dibuat jadi vaksin, Bu? Bisa, tapi setiap virus ini memiliki beda-beda gitu. Ada yang mudah dibuat virus, ada juga yang susah. Contoh yang susah itu seperti HIV tadi. Jadi dia itu benar-benar susah untuk dikembangbiakan di luar sel tubuh manusia. Karena kalau dalam pembuatan vaksin, virus itu harus dibiarkan di luar tubuh inangnya melalui bakteri. Jadi kalau virus HIV ini susah karena dia itu hanya dapat hidup benar-benar pada tubuh inangnya saja, yaitu pada manusia. Oke. Baik, kita akan lanjut diskusi di Google Classroom ya. Jadi nanti Ibu akan upload PPT yang Ibu jelaskan tadi di Google Classroom. Setiap anak wajib bertanya atau juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya di Google Classroom pada postingan yang Ibu upload nanti. Nah, Ibu nantinya akan memandu dan membantu menjawab pertanyaan kalian di sana. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Sudah paham? Oke, kita cukupkan dulu ya materi kita hari ini. Kita lanjut ke Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu.